siapapun kita dari agama manapun, termasuk agama Kristen Protestan yang dianut oleh Bapak Gubernur Lukas NMB, kita diajarkan untuk takut akan Tuhan dalam menjalankan semua tanggung jawab dalam keagamaan maupun di dalam melayani masyarakat umum. Hal itu juga kita wujudkan atau diwujudkan oleh pemerintah secara langsung ketika ada pengambilan sumpah janji jabatan, bahwa tiap-tiap orang ditanyai, diambil sumpah berdasarkan agama apa. Dan masing-masing sudah menjawab bahwa saya agama Islam, misalnya agama Kristen atau Hindu, Buddha atau Katolik. Maka yang bersangkutan menaruh tangannya di atas kitab suci dan diambil sumpah janji jabatannya. Itu berarti dalam menduduki dan melakukan tugas jabatan, kita pertama tahu bahwa Tuhan ikut mengetahui apa yang kita buat. Yang kedua, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam pemerintah bangsa dan negara kita NKRI ini telah juga kita akui untuk menjalankannya di tengah tugas dan jabatan itu. Nah, karena itu apa yang sekarang terjadi dengan Bapak Gubernur Papua atau para bupati, wali kota, baik di sini maupun di seluruh Indonesia dalam masalah-masalah hukum, itu adalah hal yang wajar. Setiap perbuatan yang kita lakukan harus seturut dengan jalannya hukum, koridor hukum. Dan ketika kita tidak sesuai dengan koridor hukum, maka kita harus bertanggung jawab untuk memasuki ruang pengadilan misalnya, ruang pemeriksaan. Kita tidak bisa katakan bahwa saya tidak mau, saya mau mengajak orang lain untuk ikut supaya memprotes dan membuat demonstrasi atau lain sebagainya. Itu kan perbuatan kita secara pribadi. Nah, sebagai orang yang terdidik, yang profesional, yang punya jabatan dalam pemerintahan maupun di tengah masyarakat dipandang sebagai tokoh, ketika ada masalah yang terjadi, mari kita tunjukkan ke profesionalisme kita bahwa saya terdidik, sehingga apa yang saya buat saya harus bertanggung jawab. Nah, karena itu saya terus-menerus menghimbau supaya Bapak Lukas NMB secara pribadi dan juga dalam jabatan sebagai gubernur dan tokoh di tengah orang Papua, mari tunjukkan sikap proaktif, sikap kerjasama dengan pihak penegak hukum, misalnya dengan KPK atau dengan kepolisian dan siapapun, karena kita proaktif untuk menyelesaikan masalah itu lebih baik. Karena hukum hanya akan menempatkan kita pada posisi tuduhan itu ternyata tidak benar. Maka kita mengalami kebenaran di dalam proses itu. Tapi kalau dalam proses hukum itu ternyata kita salah, ya kita harus menanggung akibatnya. Dan itu wajar, sehingga pada hari-hari kemudian hal itu akan berlalu karena proses hukum dan tindakan hukum atas kita itu ada batas waktunya dan ini bisa berakhir. Dengan demikian kita sudah bebas untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab dan kehidupan biasa di tengah masyarakat. Jadi tidak bisa kita menghindar dari hukum apabila ada masalah hukum. Kita maju, kita selesaikan. Dan karena itu saya berharap Bapak Gubernur majulah di dalam Tuhan, nyatakan kebenaran dan kejujuranmu dan bertanggung jawablah. Kalau salah kita terima, kalau tidak salah ya oke, berarti semuanya sudah selesai, clear. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada keluarga besar orang asli Papua. Mari kita juga hormati dan junjung hal-hal yang menyangkut hukum, karena hukum adalah panglima dan pedang untuk meluruskan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih. Amin.